Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah psikolinguistik, akan membahas materi mengenai landasan biologis dan neurologis pada bahasa yang diampu oleh dosen pembimbing Dr. Rika Ningsih, SPD, MPD. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Ramaida, Regina Tajenika MHB, Rewina Fitra Dianti, Reski Dwi Salsabil, Rijali Abdillah Zikri. Baiklah, langsung saja pada materi pertama. Poin A, landasan biologis pada bahasa. Perkembangan alat ujar. Perkembangan alat ujar, speech organs, dari zaman purbanya akan tampak bahwa manusia memang mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. Pertumbuhan ini dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang paling akhir, namun manusia memiliki pertumbuhan yang paling lengkap. Hal ini terlihat dari penelitian para ahli purbakala yang menunjukkan bahwa kehidupan di dunia dimulai 3.000 juta tahun yang lalu dalam bentuk organisme yang uniseluler. Namun, pada sekitar 70 juta tahun yang lalu, baru muncul makhluk mamalia yang pertama. Evolusi yang penting adalah mulai adanya tulang tiroid dan bentuk pertama dari selaput suara. Karena telah adanya paru-paru dan selaput suara, maka getaran selaput ini dapat mulai bisa dikontrol. Alat pendengaran pun mulai berkembang. Alat ujar yang sudah ada seperti ini membuat mamalia seperti monyet, kambing, dan sebagainya dapat mengeluarkan bunyi. Adapun perkembangan yang terakhir adalah pada manusia, seperti alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mamalia lainnya. Hanya saja, pada manusia alat-alat ini lebih berkembang. Struktur mulut maupun macam lidahnya juga berbeda. Akan tetapi, perbedaan yang lain yang lebih penting antara manusia dengan binatang adalah struktur dan organisasi otak. B. Kaitan biologi dengan bahasa. Di samping struktur mulut manusia yang secara biologis berbeda dengan struktur mulut binatang, bahasa juga terkait dengan biologi dari segi yang lain. Hal ini terutama tampak pada proses pemerolehan bahasa. Dimanapun juga di dunia ini, anak memperoleh bahasa dengan melalui proses yang sama. Antara umur 6-8 minggu, anak mulai mendekut, yakni mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi vokal dan konsonan. Bunyi-bunyi ini belum dapat diidentifikasi sebagai bunyi apa, tapi sudah merupakan sebuah bunyi. Pada sekitar umur 6 bulan, mulailah anak dengan celoteh, yaitu mengeluarkan bunyi yang merupakan satu suku kata ataupun lebih. Pada umur sekitar 1 tahun, anak mulai dapat mengeluarkan bunyi yang dapat diidentifikasi sebagai kata. Untuk bahasa yang kebanyakan monomorfemik bersuku kata satu, maka suku kata itu atau sebagai dari suku mulai diucapkan. Untuk bahasa yang kebanyakan polimorfemik, maka suku akhirlah yang akan diucapkan. Kemudian, anak akan mulai berujar dengan ujaran satu kata. Lalu menjelang umur 2 tahun, mulailah dengan ujaran 2 kata. Akhirnya sekitar umur 4 atau 5 tahun, anak dapat berkomunikasi dengan lancar. Dari yang dipaparkan di atas, maka pandangan masa kini mengenai bahasa menyatakan bahwa bahasa adalah fenomena biologis, khususnya fenomena biologi perkembangan. Arah DNA jadwal munculnya suatu elemen dalam bahasa adalah masalah genetik. 2. Struktur, fungsi, dan perkembangan otak. Otak, cerebrum dan cerebellum adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum, tulang belakang atau medula spinalis, dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak. Medula spinalis berada di dalam ruang tulang belakang, sedangkan saraf tepi, saraf spinal, dan saraf otak sebagian berada di luar ruang kendali tadi. Kusumoputro 1981. Otak terdiri dari 2 hemisfer belahan, yaitu hemisfer kiri atau belahan kiri dan hemisfer kanan, yang dihubungkan oleh corpus callosum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Perkembangan atau pertumbuhan sel otak manusia berlangsung dengan sangat cepat. Sejak bayi hingga akhir masa remaja,
Pengenalan terhadap lingkungan baru pada rentang usia tersebut memicu lahirnya jutaan sel-sel baru. Dan pertumbuhan ini masih akan terus berlangsung pada usia dewasa, hanya saja agak lebih lambat. Perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Volpe terdiri atas 6 tahap, yaitu yang pertama, tahap pembentukan tabung neural, yang kedua, profilerasi selular untuk pembentukan calon sel neuron dan glia. 3. Perpindahan selular dari germinal subependemal ke korteks. 4. Diferensiasi selular menjadi neuron spesifik. 5. Perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps. Perkembangan dendrit tergantung fungsi daerah tersebut. 6. Eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagainya untuk spesifikasi. Adapun perkembangan tahap 1-4 pada masa kandungan dan tidak dipengaruhi oleh dunia luar, sedangkan tahap 5 dan 6 berlangsung terus setelah lahir dan dipengaruhi oleh dunia luar atau keadaan sekitarnya. Goodman 1987. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Rewina Fitriadianti, NPM 1962-10136. Di sini saya akan melanjutkan dari pembicara pertama, selanjutnya yaitu fungsi kebahasan otak. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Hemisfer kiri ini disebut juga hemisfer dominan bagi bahasa dan korteksnya dinamakan korteks bahasa. Hemisfer kiri yang terutama mempunyai arti penting bagi bicara bahasa juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal. Sebaliknya, hemisfer kanan penting untuk fungsi emosi, lagu isyarat baik yang emosional maupun verbal. Hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bicara bahasa, tetapi tanpa aktivitas hemisfer kanan, maka pembicaraan seseorang akan menjadi monoton. Ujaran didengar dan dipahami melalui daerah Wernicke pada hemisfer kiri, lalu isyarat ujaran itu dipindahkan ke daerah Broca untuk menghasilkan balasan ujaran itu. Kemudian sebuah isyarat tanggapan ujaran itu dikirimkan ke dalam motor suplementer untuk menghasilkan ujaran secara fisik. Selanjutnya yaitu teori lateralisasi dan teori lokalisasi. Dari teori lateralisasi yaitu bahwa belahan korteks dominan atau hemisfer kiri bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan, pemahaman, dan produksi bahasa ilmiah. Dari beberapa eksperimen, yang pertama teks menyimak rangkap dengan memperdengarkan pasangan kata yang berbeda, misalnya boy dan girl atau the dog dan cat, atau apa saja pada waktu yang betul-betul bersamaan di telinga kiri dan telinga kanan orang yang dites dengan kenyaringan yang sama, dengan telinga kanan lebih peka terhadap bunyi-bunyi bahasa dibandingkan dengan telinga kiri. Yang kedua, tes stimulus elektris. Pusat bahasa pada otak distimuluskan dengan listrik melalui talamus lateral kiri, bahwa jadi sehingga menimbulkan anomia di mana subjek yang diteliti tidak dapat menyebutkan nama benda yang ada di depannya meskipun dia masih lancar bercakap-cakap. Yang ketiga, tes grafik kegiatan elektris dilakukan untuk mengetahui adakah aliran listrik pada otak apabila seseorang sedang bercakap-cakap, dan kalau ada, bagian manakah yang giat mendapatkan aliran listrik ini. Yang keempat, ada tes wadah. Ini bahwa obat sodium amisal diinjeksikan ke dalam sistem peredaran salah satu belahan otak. Yang kelima, teknis fisiologi langsung untuk memperkuat hasil-hasil yang dilakukan dengan teknik psikofisiologi, teknik atau tes menyimak rangkap, yaitu merekam secara langsung getaran-getaran elektrik pada otak dengan cara elektroencephalografi. Yang keenam, teknik belahan dua otak. Kedua hemisfer sengaja dipisahkan dengan memotong korpus kalosum atau organ yang menghubungkan kedua hemisfer kiri dan kanan, sehingga kedua hemisfer itu tidak mempunyai hubungan. Selanjutnya yaitu teori lokalisasi, bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada di daerah Broca dan daerah Wernicke. Dari cara lain untuk menunjukkan teori lokalisasi ini yaitu teknik stimulus elektris dengan menstimulasi bagian-bagian tertentu permukaan korteks dengan aliran listrik seperti yang telah dilakukan dua ahli bedah saraf, Penfield dan Robert, pada waktu proses pengobatan bedah saraf pasien-pasien otak. Semua bagian permukaan korteks hemisfer kiri secara bergiliran telah mereka stimulasi dengan aliran listrik. Yang kedua, teknik perbedaan anatomi otak, bahwa Gershwin dan Levitsky telah menganalisis secara terperinci 100 otak manusia normal setelah mereka meninggal. Keduanya menemukan bahwa planum temporal, yaitu daerah di belakang Gerusselk atau jadi daerah bahasa medan Wernicke, jauh lebih besar pada hemisfer kiri, bahkan perbedaan ini dapat langsung dilihat dengan mata. Yang ketiga, cara melihat otak dengan
PET. PET ini melihat bagian otak-otak, terutama bagian-bagian korteks pada waktu bagian-bagian itu sedang berfungsi. Baiklah, saya Ramaida akan melanjutkan pembahasan tentang 5 hemisfer yang dominan. Menurut Yule 1985, fungsi bagian tertentu pada suatu daerah otak yang mengalami kerusakan akan digantikan oleh penggantinya di bagian otak yang lain. Oleh karena itu, sangat diperlukan kecermatan untuk menyatakan hubungan-hubungan antara aspek-aspek perilaku, linguistik, dan letaknya dalam otak. Kreahen mengatakan cara kerja hemisfer tertentu dalam 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang kurang mendapatkan lateralisasi pada setiap bagian orang yang lainnya. Maksudnya, untuk orang-orang tertentu kemampuan berbahasa dikendalikan oleh hemisfer kiri, dan orang-orang tertentu lainnya ditentukan oleh hemisfer kanan. Yang kedua, sebagian orang lebih cenderung pada penggunaan salah satu hemisfer, kiri atau kanan, secara lebih siap untuk fungsi kognitif. Lalu yang keenam, otak wanita. Majalah Femina edisi bulan Juni 1999 menurut artikel berjudul "Otak Kita, Keunggulan Kita", dan yang dimaksud dengan kita di sini adalah wanita. Dalam tulisan ini diketahui memang ukuran otak pria lebih besar 10-15% dari otak wanita. Konon, karena lebih besar inilah otak pria di kiri lebih unggul. Pada temuan Mutakhir di bidang neurologi menegaskan bahwa dalam beberapa hal otak wanita berfungsi secara berbeda dengan otak pria, dan dalam beberapa hal perbedaan itu membuat wanita lebih unggul. Yang pertama, A. Otak wanita lebih seimbang. Lalu yang B, otak wanita lebih tajam. Lalu yang C, lebih awet dan selektif. Selanjutnya yaitu peningkatan kemampuan otak, membaca dengan kedua belah otak. Lambannya kecepatan membaca dan minimnya daya ingat seseorang terhadap yang dibaca adalah karena tidak terfokusnya mata pada apa yang dibacanya. Seringkali ketika menghadapi sebuah halaman buku, mata lari ke deretan kata di seluruh halaman dan bukan pada satu deretan kalimat yang dibaca. Begitu juga dengan adanya kata asing, kata sukar, atau kalimat yang menarik menjadi tidak terfokusnya mata pada kalimat-kalimat yang telah dibaca. Sedangkan membaca secara zigzag atau melafalkan kata di dalam hati pada saat yang bersamaan juga menjadi faktor penyebab memperlambat waktu baca. Baik, saya Rijali Abdullah Zikri akan melanjutkan presentasi kali ini, yaitu tentang pemberbahasaan hewan. Mengerti bahasa dan dapat berbahasa adalah 2 hal yang berbeda. Hewan-hewan yang dilatih seperti dalam sirkus memang mengerti bahasa karena dia dapat melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadanya. Namun, kemengertiannya itu sebenarnya bukanlah karena dia mengerti bahasa, melainkan sebagai hasil dari respon-respon yang dikondisikan atau conditioned response. Kemudian, kalau burung beo dan burung nur dapat ngomong, bukanlah karena burung-burung itu dapat berbahasa, melainkan karena alat artikulasinya memungkinkan dia dapat menirukan ujaran manusia yang didengar atau dilatih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Bahasa adalah fenomena biologis, khususnya fenomena biologi perkembangan. Arah dan jadwal munculnya suatu elemen dalam bahasa adalah masalah genetik. Orang tidak dapat mempercepat atau memperlambat munculnya suatu elemen bahasa. Faktor lingkungan memang penting, tetapi faktor itu hanya memicu apa yang sudah ada pada biologi manusia. Selanjutnya, dari aspek neurologis, bahasa dengan bagian struktur, fungsi, dan perkembangan otak, fungsi kebahasaan otak, teori literalisasi, dan teori lokalisasi, hemisfer yang dominan, otak wanita, peningkatan kemampuan otak, membaca dengan kedua belah otak, dan pemberbahasaan hewan. Mungkin itu presentasi kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.